Suara mesin bas Lorena meraung di tengah dinginnya malam Medan. Lampu-lampu terminal yang redup menyorot tubuh tegap Sobirin, atau yang akrab dipanggil Iin, saat ia berdiri tegak di samping bas, mengawasi penumpang satu persatu naik ke dalam kabin. Dengan rambut bergaya Mandarin yang rapi, jaket biru yang selalu melekat di tubuhnya, dan tatapan mata penuh ketegasan, ia tampak lebih dari sekadar seorang sopir bas. Ada aura yang sulit dijelaskan, seakan ia membawa rahasia besar yang tak dimiliki sopir lain. Baginya, perjalanan Medan-Jakarta bukan sekadar rute panjang ribuan kilometer yang melelahkan. Jalanan adalah rumah kedua, dan setiap tikungan menyimpan cerita. Malam itu, bas penuh dengan penumpang, ada pedagang, mahasiswa, hingga seorang ibu yang membawa bayi mungil. Mereka semua mempercayakan hidupnya pada tangan Sobirin, sang pengemudi yang dikenal tak pernah gentar menghadapi bahaya. Ketika jam menunjukkan pukul 21, mesin bas kembali meraung. Sobirin menghela napas panjang, lalu memutar setir, meninggalkan terminal yang semakin lengang. Dari kaca spion, ia melihat wajah-wajah lelah para penumpang yang mulai terlelap. Dalam hati, ia berjanji menjaga mereka dengan nyawa sekalipun. Ia tahu, jalan panjang menuju Jakarta tidak hanya berisi rambu lalu lintas dan pos polisi, tapi juga ancaman gelap yang mengintai setiap roda besar yang berputar. Di balik ketenangannya, Sobirin menyimpan sesuatu yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Warisan leluhur dari tanah Jawa yang disebut Pamunu Tanduk. Sebuah ajian kuno yang mengalir dalam darahnya, memberikan kekuatan luar biasa saat ia benar-benar terdesak. Namun, ia tak pernah gegabah menggunakannya. Baginya, ajian itu bukan untuk kesombongan, melainkan perisai terakhir dalam menghadapi bahaya. Sepanjang perjalanan malam, jalanan lintas Sumatera tampak sepi. Pepohonan di kiri kanan berdiri bagai dinding hitam, dan udara dingin menembus celah jendela bas. Sobirin fokus pada setir, matanya tajam menatap jauh ke depan. Namun, entah kenapa malam itu hatinya terasa gelisah. Ada firasat samar yang terus berbisik, seolah badai sedang menunggu di ujung perjalanan. Sebuah truk melintas dari arah berlawanan, lampunya menyilaukan. Sobirin sempat menyipitkan mata, lalu melirik kaca spion. Penumpang di dalam tampak damai, tak menyadari keresahan sang sopir. Ia menarik napas, berusaha menepis rasa tak nyaman yang makin menekan. Bismillah, semoga lancar sampai Jakarta, gumamnya pelan. Tiba di jalan panjang lintas Sumatera yang lurus dan sepi, Sobirin menyalakan radio kecil di dashboard. Lagu-lagu lama mengisi kabin depan, menemani pikirannya yang melayang jauh. Ia ingat pesan almarhum ayahnya, Iin, jalanan itu bukan cuma aspal. Ia bisa jadi sahabat, tapi juga bisa berubah jadi lawan. Jangan pernah lengah. Pesan itu berulang kali terngiang, membuat Sobirin semakin waspada. Dan benar saja, dari kejauhan terlihat bayangan hitam di tepi jalan, samar-samar bagai sekumpulan orang yang sedang menunggu. Sobirin merapatkan alisnya. Perjalanannya baru dimulai, tapi firasat buruk itu kembali menguat. Ia tahu, malam panjang menuju Jakarta akan lebih dari sekadar perjalanan biasa. Sesuatu yang besar sedang menunggunya. Bas Lorena terus melaju menembus gelapnya malam. Dari balik kaca spion, Sobirin memperhatikan penumpang-penumpangnya satu persatu. Sebagian besar sudah tertidur, hanya beberapa yang masih terjaga. Di antara mereka, ada seorang lelaki berusia sekitar 40 tahunan dengan wajah pucat dan gelisah. Ia duduk di bangku tengah, memeluk erat sebuah koper hitam besar seolah nyawanya bergantung pada benda itu. Sejak naik dari Medan tadi sore, lelaki itu tak banyak bicara. Matanya selalu waspada, menoleh ke kanan dan kiri seperti takut sesuatu. Bahkan saat kernet menawarkan air mineral, ia hanya menggeleng cepat, lalu kembali menunduk, memeluk koper hitamnya. Sobirin yang terbiasa membaca gelagat orang langsung merasa ada yang tidak beres. Ada apa dengan orang ini? Batinnya sambil tetap menatap jalanan. Malam semakin larut. Beberapa kali bas berhenti di warung kecil untuk memberi kesempatan penumpang beristirahat. Namun, lelaki berkoper itu selalu enggan turun. Ia tetap duduk di kursinya, peluh dingin membasahi kening. Koper hitam itu seakan bagian dari tubuhnya, tak pernah lepas dari genggaman. Penumpang lain mulai melirik, bisik-bisik pelan, penasaran apa isi koper yang membuatnya begitu takut kehilangan. Di salah satu persinggahan, kernet tak sengaja melihat sedikit isi koper ketika lelaki itu membukanya untuk memastikan gemboknya terkunci. Sekejap, matanya terbelalak, kilau emas, perhiasan,
dan tumpukan uang tunai menyembul dari dalam. Ia buru-buru menutup lagi, namun terlambat. Bisikan tentang koper berisi harta sudah menyebar pelan di antara penumpang. Sobirin yang mendengar cerita kernetnya hanya bisa terdiam, pikirannya langsung dipenuhi kemungkinan buruk. Kalau kabar ini sampai ke telinga orang yang salah, bisa gawat, gumam Sobirin dalam hati. Ia tahu betul jalan lintas panjang ini bukan hanya dilewati para sopir truk dan bus, tapi juga sarang preman yang mencari mangsa. Satu informasi kecil saja bisa jadi pemicu bencana besar. Ketika bus kembali melaju, Sobirin beberapa kali melihat motor-motor lewat dengan lambat, seperti mengamati busnya. Ia makin curiga bahwa kabar koper misterius itu sudah bocor keluar. Rasa gelisah yang sejak awal perjalanan ia rasakan kini semakin kuat, seolah firasat buruknya mulai terbukti. Penumpang biasa tak ada yang tahu, tapi Sobirin sadar betul, koper hitam itu adalah bara yang bisa memicu api besar di perjalanan ini. Ia merasakan dadanya sesak, seakan jalan panjang menuju Jakarta kini berubah menjadi jalur berbahaya yang bisa memakan korban kapan saja. Sobirin menggenggam erat setir bus. Tatapannya tajam menembus jalan gelap, sementara pikirannya berputar cepat mencari cara agar penumpangnya selamat. Ia tahu, malam ini baru saja membuka pintu menuju petaka. Dan koper misterius itu adalah kuncinya. Bus Lorena memasuki terminal Pakupatan, Banten, menjelang dini hari. Lampu terminal yang redup hanya menerangi sebagian area, sementara sudut-sudut lain dipenuhi bayangan gelap. Sobirin memperlambat laju bus, matanya waspada memindai sekitar. Firasat buruknya sejak Medan kini semakin nyata, udara di terminal terasa berat, seolah ada sesuatu yang menunggu. Begitu bus berhenti, sejumlah penumpang turun untuk membeli makanan atau sekadar meregangkan kaki. Namun, dari kejauhan, Sobirin melihat segerombolan lelaki bertubuh kekar duduk bergerombol sambil menatap ke arah busnya. Tatapan mereka tajam, penuh curiga sekaligus buas, seperti serigala yang sedang mengincar mangsa. Salah satu dari mereka, berperawakan tinggi besar dengan rahang tegas dan mata merah menyala, berdiri lebih dulu. Itulah Sukandi Jobros, pemimpin preman yang namanya sudah lama jadi momok di terminal Banten. Konon ia memiliki ilmu kebal serat jiwa, ajian gelap yang membuat tubuhnya tak bisa ditembus senjata tajam ataupun pukulan manusia biasa. Keberadaannya membuat banyak sopir bus dan truk memilih mengalah, tak berani macam-macam. Sobirin menarik napas panjang, menatap Sukandi dari balik kaca depan bus. Pandangan mereka bertemu sesaat, dan Sobirin bisa merasakan hawa dingin menusuk tulangnya. Sukandi tidak tersenyum, hanya menyeringai tipis, seolah sudah tahu rahasia besar yang disembunyikan penumpang di dalam bus koper hitam penuh harta. Kernet yang baru kembali dari warung kecil mendekat dengan wajah pucat. "Bang Iin, kayaknya mereka ngincer bus kita. Gue denger-dengar Sukandi suka bajak bus kalau ada penumpang bawa barang berharga," bisiknya ketakutan. Sobirin hanya mengangguk pelan, menahan emosi. Dalam hatinya ia sudah tahu, kabar koper misterius itu pasti sudah bocor ke telinga preman terminal. Para preman mulai bangkit satu persatu, jumlah mereka belasan orang. Ada yang membawa rantai, ada yang menggenggam golok, dan sebagian lainnya hanya berdiri dengan tangan mengepal. Gerak-gerik mereka jelas, bus Lorena malam itu bukan sekadar kendaraan singgah, tapi target empuk yang siap dipreteli. Beberapa penumpang yang melihat gelagat itu mulai resah. Seorang ibu muda merapatkan anaknya ke dada, sementara dua mahasiswa yang tadi santai kini tampak tegang. Suasana terminal berubah mencekam, seakan semua orang menunggu kapan kawanan preman itu akan bergerak. Beberapa penumpang yang melihat gelagat itu mulai resah. Seorang ibu muda merapatkan anaknya ke dada, sementara dua mahasiswa yang tadi santai kini tampak tegang. Suasana terminal berubah mencekam, seakan semua orang menunggu kapan kawanan preman itu akan bergerak. Di sudut terminal Pakupatan, Sukandi Jobros duduk di atas bangku kayu reot, dikelilingi belasan anak buahnya. Asap rokok mengepul di udara, bercampur dengan aroma bensin dan debu jalanan. Tatapannya tak pernah lepas dari bus Lorena yang berhenti tak jauh dari situ. Senyum licik tersungging di wajahnya. "Itu dia mangsa kita malam ini," ucapnya pelan namun penuh tekanan. Seorang preman kurus dengan tato di lehernya maju mendekat. "Bos, gue dengar dari orang dalam, ada penumpang bawa koper isi perhiasan sama duit gede. Katanya bisa ratusan juta." Kata-kata itu membuat semua anak buah terdiam sesaat, lalu terkekeh puas.
Harta sebanyak itu bisa membuat mereka hidup berminggu-minggu tanpa harus memalak sopir-sopir kecil. Sukandi mengangguk pelan, matanya menyala. Udah gue duga, gue bisa ngerasain auranya dari jauh. Koper itu ada di dalam bus. Suaranya berat, penuh wibawa gelap. Ia lalu menatap satu persatu anak buahnya. Malam ini kita tunjukin siapa penguasa jalanan. Gak ada yang bisa ngelewatin Pakupatan tanpa setor nyawa atau harta. Salah satu preman muda tampak ragu. Tapi bos, gue lihat sopirnya beda. Badannya tegap, tatapannya juga bukan kayak sopir biasa. Takutnya, belum sempat ia melanjutkan, Sukandi menepuk pundaknya keras. Heh, jangan ngomong ngawur. Gue punya serat jiwa. Lu pikir ada manusia yang bisa ngalahin gua? Gak ada, sopir cuma sopir. Kalau berani macam-macam, gue sendiri yang habisin. Anak buah yang lain tertawa keras, menepuk-nepuk bahu temannya yang ragu tadi. Namun jauh di sana, Sobirin yang masih duduk di kursi sopir bisa melihat gelagat mereka. Dari balik kaca, ia tahu bahwa gerombolan itu sedang merundingkan sesuatu yang berbahaya. Nalurinya sebagai sopir jalanan berpengalaman berteriak, malam ini Bas Lorena tidak akan dibiarkan melenggang bebas. Sukandi lalu memberi aba-aba, kalian ikutin bas itu dari belakang. Jangan serang di terminal, bikin ribut. Tunggu sampai masuk jalanan sepi. Di sana, kita berhentiin bas, kita ambil koper, kita kasih pelajaran sekalian ke sopirnya. Suaranya tajam, membuat semua preman mengangguk patuh. Rencana busuk itu kini sudah matang. Sementara itu, penumpang mulai kembali naik bas setelah istirahat. Lelaki misterius dengan koper hitam tetap pucat, peluh dingin bercucuran di wajahnya. Sobirin sempat melirik sekilas dari kaca spion, lalu kembali menatap ke depan. Hatinya semakin mantap, firasat buruknya benar-benar akan menjadi kenyataan. Ketika bas perlahan meninggalkan terminal, motor-motor butut dan sebuah mobil tua mulai menghidupkan mesin. Mereka mengikuti dari belakang, menjaga jarak. Dari kaca spion, Sobirin bisa melihat bayangan lampu mereka yang tak pernah menjauh. Malam panjang menuju Jakarta baru saja berubah menjadi arena perburuan yang mematikan. Bas Lorena melaju keluar dari terminal Pakupatan, meninggalkan keramaian menuju jalan panjang yang semakin sepi. Di kursi kemudi, Sobirin mengerutkan dahi. Dari kaca spion, ia bisa melihat bayangan lampu motor dan mobil yang sejak tadi tak pernah menjauh. Mereka bukan sekadar kebetulan lewat, gumamnya dalam hati. Firasatnya semakin kuat, ada bahaya yang sengaja mengikuti. Angin malam menerobos kaca samping yang sedikit terbuka, membuat Sobirin teringat pesan ayahnya dulu, kalau hati gelisah di jalan, jangan abaikan. Itu tandanya ada sesuatu yang sedang mengintai. Pesan itu kembali bergaung jelas, menegaskan bahwa naluri sopir jalanan yang sudah ditempa ribuan kilometer tak pernah bohong. Sobirin melirik sekilas ke arah penumpang. Lelaki misterius dengan koper hitam masih memeluk erat barangnya, wajahnya makin pucat. Sementara penumpang lain mulai gelisah karena bas terasa terlalu lama diikuti dari belakang. Beberapa bisik-bisik terdengar, namun tak ada yang berani menanyakan langsung. Hanya Sobirin yang tetap tenang di depan, meski dadanya terasa berdegup lebih kencang. Kernet yang duduk di sampingnya mencoba membuka percakapan. Bang Iin, itu motor sama mobil dari tadi ngikutin ya. Gue jadi gak enak hati. Sobirin menoleh sebentar, matanya tajam. Iya, gue juga lihat. Lu siap-siap aja, kalau nanti mereka macem-macem, jangan panik. Fokus jagain penumpang. Suaranya tenang, namun penuh ketegasan. Bas semakin jauh meninggalkan kota, memasuki jalur panjang yang gelap tanpa lampu jalan. Hanya cahaya sorot bas yang menerangi aspal di depan. Suasana mencekam makin terasa. Sobirin bisa merasakan hawa asing dari belakang, seperti kawanan serigala yang menunggu waktu untuk menerkam. Ia tahu, serangan bukan soal jika, tapi soal kapan. Di setiap tikungan, motor-motor itu masih menempel. Bahkan sesekali, mereka sengaja membunyikan knalpot keras, seolah memberi kode bahwa bas sedang diawasi. Beberapa penumpang yang terjaga mulai cemas. Seorang ibu muda memeluk erat anaknya, sementara dua mahasiswa yang duduk di belakang saling berbisik dengan wajah pucat. Sobirin menghela napas dalam-dalam, lalu menatap jalan lurus di depannya. Pamunu tanduk, semoga malam ini aku nggak perlu pakai tenaga itu, batinnya. Namun, ia tahu jika situasi semakin gawat, ia tak punya pilihan lain. Firasatnya semakin tajam, badai pasti segera pecah,
dan dirinya yang akan jadi benteng terakhir penumpang. Ketika bus mulai memasuki jalur paling sepi, di mana kiri kanan hanya sawah dan pohon gelap, lampu motor di belakang semakin mendekat. Sobirin merasakan bulu kuduknya berdiri. Tangannya menggenggam erat setir, matanya tajam menatap ke depan. Ia tahu, inilah detik-detik menjelang ujian besar. Jalan panjang menuju Jakarta baru saja berubah jadi jalan menuju pertempuran. Bas Lorena berhenti sebentar di sebuah pos kecil di tepi jalan untuk mengecek kondisi mesin. Saat itulah, beberapa motor preman ikut berhenti tak jauh dari sana, pura-pura merokok sambil mengawasi. Sobirin turun dari kursi kemudi, berjalan mendekati mereka dengan langkah tenang tapi penuh wibawa. Tubuh tegapnya membuat para preman sempat terdiam, tak menyangka sopir bus berani mendekat. "Mas, kalau mau nongkrong, nongkrong aja. Jangan bikin resah penumpang saya," ucap Sobirin datar, tapi sorot matanya tajam menembus. Kata-katanya terdengar sebagai peringatan keras, bukan sekadar teguran sopan. Preman bertato leher yang tadi ikut merencanakan pembajakan mendengus, lalu meludah ke tanah. "Heh sopir, jangan sok jago lu, kita cuma duduk santai. Lagi pula, jalanan ini bukan punya lu." Suaranya keras, membuat anak buah lain tertawa keras mengejek. Sobirin tidak bereaksi, ia hanya berdiri tegak, menatap satu persatu mereka dengan dingin. "Gue gak peduli jalanan, punya siapa, tapi bus ini, penumpang gue, tanggung jawab gue. Kalau ada yang coba-coba bikin ribut, kalian berhadapan sama gue duluan." Kalimat itu membuat suasana seketika tegang. Dari belakang, terdengar tawa berat yang khas. Sukandi Jobros melangkah maju dari kegelapan. Dengan tubuh tinggi besar, wajah bengis, dan tatapan penuh kesombongan, ia langsung berdiri berhadapan dengan Sobirin. "Hahaha, sopir sok jagoan. Lu pikir bus reot lu bisa lewat sini semudah itu? Semua yang lewat sini harus nurut sama gue. Kalau enggak, siap-siap mampus." Sobirin menahan amarahnya. Ia tahu, inilah orang yang selama ini menguasai terminal, Sukandi Jobros. "Gue cuma minta jangan ganggu. Udah cukup jelaskan, jangan bikin masalah." Suaranya tetap tenang, tapi nada ancaman jelas terdengar. Sukandi mendekat lebih rapat, wajahnya hanya beberapa jengkal dari Sobirin. "Heh sopir, gue suka gaya lu, tapi sayang, lu salah alamat. Gue kasih tahu ya, bas lu itu mangsa empuk. Dan koper berisi duit itu, bakal jadi milik gue malam ini. Kalau lu coba halangin, gue bikin lu jadi bangkai di jalan." Penumpang yang melihat dari dalam bus mulai panik. Ada yang menutup tirai jendela, ada yang berdoa dalam hati. Sementara itu, Sobirin menatap Sukandi tanpa gentar. Ia tahu, kata-katanya tak akan mengubah niat preman ini. Teguran yang ia berikan hanyalah awal, badai besar memang sudah di depan mata. Bas Lorena kembali melaju meninggalkan pos kecil, namun suasana di dalam kabin berubah drastis. Penumpang mulai berbisik cemas setelah melihat pertikaian singkat antara Sobirin dan para preman. Sebagian menutup wajah dengan selimut seadanya, seakan ingin bersembunyi dari ancaman yang sedang mengintai. Sementara itu, Sobirin tetap memegang setir dengan tatapan lurus ke depan, meski ia tahu mata-mata gelap di belakang tak pernah berhenti mengawasi. Dari kaca spion, ia bisa melihat jelas motor-motor itu terus mengikuti dengan jarak yang makin dekat. Sesekali mereka menyalip, lalu melambat di samping bus, hanya untuk menatap penumpang dengan senyum sinis. Mobil tua yang ditumpangi Sukandi melaju di belakang, lampunya menyorot lurus ke arah bus seolah sengaja memberi tekanan. Di kursi tengah, lelaki misterius dengan koper hitam menggigit bibirnya. Tangannya semakin erat memeluk barang itu, tubuhnya gemetar hebat. Seakan ia tahu, koper itu adalah alasan bus Lorena kini dibuntuti sekawanan serigala lapar. Penumpang di sebelahnya sempat melirik dengan resah, tapi tak berani bertanya. Kernet maju ke depan, berbisik dengan wajah pucat. "Bang Iin, mereka makin nekat. Gue yakin mereka bakal berhentiin kita sebentar lagi." Sobirin tidak menoleh, hanya mengangguk pelan. "Tenang, jangan bikin penumpang tambah panik. Biar gue yang hadapin." Suaranya tenang, tapi di dalam dadanya, detak jantung berdentum semakin keras. Udara dalam bus makin pengap, meski jendela terbuka. Ketegangan terasa di setiap sudut. Seorang ibu muda memeluk anaknya erat-erat, sementara dua mahasiswa mencoba menenangkan penumpang lain meski wajah mereka sendiri penuh ketakutan. Semua orang kini sadar, perjalanan ke Jakarta tidak lagi sekadar perjalanan biasa, ini adalah malam penuh ancaman.
Tiba-tiba, salah satu motor melaju ke depan, lalu berhenti mendadak di jalur bus. Sobirin sigap menginjak rem, membuat beberapa penumpang terhuyung. Klakson bus meraung panjang, memecah kesunyian malam. Preman di atas motor hanya tertawa keras, melambaikan tangannya seolah menantang. Bus kembali melaju, tapi kali ini motor-motor itu membentuk formasi, mengepung dari samping dan belakang. Sobirin bisa merasakan setiap gerakan mereka, sengaja menekan, sengaja memancing, menunggu momen tepat untuk memaksa bus berhenti. Dengan rahang mengeras, Sobirin berbisik dalam hati. Kalau memang malam ini kalian mau coba, silakan. Tapi, ingat, ada batas kesabaran seorang sopir. Dan kalau batas itu lewat, pamunu tanduk nggak bakal kenal ampun. Malam itu, Sobirin menepi sejenak di sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalur lintas Sumatera. Penumpang di dalam bus sudah terlelap, sementara mesin bus masih berderu pelan. Angin malam berhembus menusuk, membawa kabar buruk yang tak ia sadari. Dari kejauhan, Sukandi Jobros dan puluhan anak buahnya sudah mengintai, menunggu momen tepat untuk menyerang. Mereka tahu Sobirin sedang sendirian, tanpa penumpang yang bisa melihat langsung pergerakan mereka. Di dalam warung, Sobirin sedang menikmati segelas kopi hitam ketika tiba-tiba lampu-lampu di sekitar padam, menyisakan kegelapan pekat. Hanya suara jangkrik dan angin yang terdengar. Pemilik warung mendadak menutup pintu rapat-rapat, seolah tahu ada bahaya besar yang sebentar lagi meledak. Sobirin bangkit, matanya menyapu sekitar. Nalurinya berteriak, ini jebakan. Tak lama kemudian, suara langkah kaki puluhan orang menggema di kegelapan. Mereka datang dari segala arah, membawa senjata tajam, besi, dan rantai. Di tengah kerumunan itu, berdirilah Sukandi Jobros dengan senyum licik dan mata merah menyala seperti bara. Akhirnya kita bertemu lagi, Sobirin, ucapnya dengan suara berat. Kali ini kau tak akan bisa lolos. Sobirin mengepalkan tangannya, wajahnya dingin tanpa raut gentar sedikitpun. Aku sudah muak dengan ulahmu, Sukandi. Kau menghisap keringat para sopir, menebar teror di jalanan, dan sekarang kau ingin menakutiku. Tidak semudah itu. Ucapan itu membuat anak buah Sukandi mendesis, siap menyerbu kapan saja. Tiba-tiba, Sukandi mengangkat tangannya, memberi isyarat. Puluhan preman langsung menyerbu Sobirin dari segala arah. Namun, dengan gerakan cepat, Sobirin menghempaskan kursi kayu yang ada di warung, menghantam dua orang sekaligus hingga terkapar. Tinju besinya mendarat keras di wajah musuh berikutnya, mematahkan rahang dalam sekali pukul. Suara tulang retak terdengar jelas di kegelapan. Namun perlawanan mereka tak berhenti. Rantai besi melayang ke arah Sobirin, mengenai pundaknya, membuat darah segar menetes. Meski tubuhnya terluka, matanya tetap menyala penuh amarah. Dengan teriakan keras, ia menghantam balik dengan kekuatan penuh, membuat lawan terlempar hingga menghantam tiang warung. Satu demi satu tubuh berjatuhan, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Sukandi hanya berdiri sambil tertawa. Hebat, Sobirin, tapi ingat, aku punya serat jiwa. Tak ada senjata manusia yang bisa melukaiku. Malam ini adalah akhir dari perjalananmu. Ia kemudian melangkah maju, tubuhnya seolah diselimuti aura hitam pekat. Anak buahnya mundur memberi ruang, seakan tahu pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Sobirin mengatur napas, darah masih menetes di lengannya, namun semangat juangnya tak padam. Ia sadar, inilah titik penentuan, bertahan hidup atau mati di tangan Sukandi. Malam di pinggir jalan itu berubah menjadi arena maut, dengan bulan pucat yang menjadi saksi bisu pertarungan dua manusia dengan takdir yang sudah tak bisa dihindari lagi. Hawa malam di pinggir jalan terasa semakin panas oleh ketegangan. Sobirin berdiri di tengah reruntuhan kursi dan kayu warung, tubuhnya terluka namun matanya tetap fokus menatap Sukandi Jobros. Anak buah Sukandi mundur sedikit, memberi ruang, sementara sang pemimpin menatap penuh kesombongan. Ia yakin serat jiwanya membuatnya tak terkalahkan. Tanpa aba-aba, seorang preman menyerang dari samping, mencoba meraih Sobirin dengan golok tajam. Sekali lompatan dan tendangan kaki, Sobirin menangkis serangan itu, membuat preman itu terjungkal. Penumpang yang menonton dari balik kaca bus bergidik ngeri. Pukulan pertama Sobirin menghancurkan lawan, menegaskan bahwa malam ini bukan lagi permainan biasa. Sukandi tersenyum tipis, matanya berbinar gelap. Heh, lumayan, sopir. Tapi itu baru pemanasan. Kau bakal ngerasain serat jiwa gue sebentar lagi, katanya sambil melangkah maju.
Tubuhnya tampak seperti dililit bayangan hitam, aura kebal yang membuatnya terlihat nyaris tak bisa terluka. Sobirin menahan napas sejenak, darah dari sabetan rantai tadi masih menetes di lengan kanannya. Ia menguatkan pijakan, merasakan denyut ajian pamunu tanduk di seluruh tubuhnya. Tubuhnya mulai memancarkan energi tanduk banteng, meski ia belum sepenuhnya mengaktifkannya. Ia tahu, ini bukan sekadar adu fisik, tapi adu energi sakti. Seorang preman lagi mencoba menerobos pertahanan Sobirin, tapi hanya dengan satu pukulan cepat dari tangan kanan Sobirin, preman itu terhempas ke tanah. Suara benturan terdengar jelas di malam sunyi, membuat Sukandi mengernyit. Ternyata sopir ini lebih berbahaya dari yang gue kira, gumamnya. Sobirin maju selangkah, matanya menatap Sukandi langsung. Kalau kau pikir aku cuma sopir biasa, kau salah. Malam ini, aku yang tentukan siapa yang berkuasa di jalanan ini. Teriaknya, suaranya bergema di sepanjang jalur sepi. Dengan gerakan cepat, Sobirin melompat ke depan, menendang preman yang mencoba menyerangnya dari belakang. Tubuh preman itu terlempar ke sisi jalan, mendarat keras di tanah berkerikil. Penumpang bus, yang bersembunyi di balik tirai, menahan napas melihat aksi heroik sang sopir. Sukandi menatap Sobirin dengan campuran amarah dan kagum. Ia menyadari, sopir ini bukan musuh biasa. Pukulan pertama Sobirin tidak hanya menghancurkan tubuh lawan, tapi juga memecah aura kesombongan Sukandi. Pertarungan sesungguhnya kini siap dimulai, dua manusia dengan kekuatan luar biasa, berhadapan di malam gelap yang sunyi. Malam semakin pekat, hanya diterangi lampu bas dan remang lampu jalan. Puluhan preman, melihat pemimpin mereka terkejut oleh pukulan pertama Sobirin, langsung menyerbu bersamaan. Mereka datang dari segala arah, membawa golok, rantai, dan kayu. Namun Sobirin tak gentar, tubuhnya bergerak lincah, memanfaatkan teknik silat jalanan yang telah ia asah bertahun-tahun di lintasan panjang Medan Jakarta. Satu demi satu preman mencoba menyerangnya, namun Sobirin selalu selangkah lebih cepat. Sebuah tendangan dari samping menghantam perut lawan, melemparkannya ke tanah berkerikil. Pukulan berikutnya menghancurkan bahu preman lain, membuat suara tulang retak bergema di malam sunyi. Penumpang bus menahan napas, tak percaya sopir biasa bisa sekuat ini. Sukandi Jobros mengamati dari jarak beberapa langkah. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa kekuatan lawannya lebih besar dari yang ia duga. Namun dengan serat jiwa yang menyelimuti tubuhnya, ia merasa masih berada di atas angin. Bagus, tunjukkan kemampuanmu, sopir. Tapi kau belum lihat apa-apa, gumamnya dalam hati. Sobirin bergerak cepat ke arah gerombolan yang mencoba mengepungnya dari sisi lain. Pukulan dan tendangannya bagaikan badai, membuat beberapa preman terjungkal bersamaan. Kekuatan pamunu tanduk yang mulai memancar membuat setiap sentuhan tubuhnya seperti dihantam tenaga banteng, mematahkan serangan musuh sebelum sempat mendekat. Preman-preman lain mulai panik. Mereka tidak menyangka seorang sopir bisa menahan serangan puluhan orang sekaligus. Beberapa mundur, tapi Sukandi menekan agar mereka tetap menyerang. Malam itu berubah menjadi medan pertarungan brutal, di mana tiap langkah Sobirin adalah soal hidup dan mati. Sementara itu, lelaki misterius dengan koper hitam menatap ketakutan dari dalam bus. Ia sadar bahwa malam ini bukan sekadar pencurian biasa, kepiawaian sopir bus itu bisa saja menyelamatkan nyawanya. Penumpang lain terdiam, hanya berdoa agar Sobirin tetap selamat menghadapi gerombolan preman yang liar. Sobirin menangkis serangan rantai yang melayang ke kepalanya dengan siku, lalu mendorong lawan hingga menabrak tiang lampu. Setiap gerakan, setiap pukulan, ia rasakan sebagai ujian terakhir dari insting dan kemampuan bertarungnya. Nafasnya memburu, darah masih menetes di lengannya, tapi ia tetap fokus. Pertarungan awal ini membuat suasana malam sunyi berubah menjadi arena kacau. Tiap teriakan, tiap benturan tulang, menggema di sepanjang jalur sepi. Sobirin tahu, ini baru awal. Sukandi Jobros masih menunggu dengan serat jiwanya, dan pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Melihat anak buahnya terkapar satu persatu, Sukandi Jobros mengangkat tangannya tinggi-tinggi, membiarkan aura gelap serat jiwa menyelimuti seluruh tubuhnya. Tubuhnya bergetar, seolah energi hitam itu menembus setiap pori. Cahaya rembulan yang menimpa wajahnya tampak memudar, digantikan kilau menyeramkan yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Sudah waktunya aku turun tangan sendiri, gumam Sukandi, suaranya berat dan menakutkan.
Sobirin menatap dari jarak beberapa meter, merasakan gelombang energi hitam yang terpancar dari Sukandi. Tubuh pemimpin preman itu tampak tak tertembus, setiap pukulan atau tendangan seakan memantul tanpa efek. Nafas Sobirin sedikit tersengal, tapi ia tetap menguatkan pijakan. Instingnya mengatakan, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Anak buah Sukandi mundur, memberi ruang. Mereka tahu, serat jiwa sang pemimpin bukanlah main-main. Salah satu dari mereka berbisik, "Bos, jangan lawan sendirian, itu serat jiwanya, bisa bikin mati." Sukandi hanya menoleh, matanya merah menyala, dan menepuk pundak anak buahnya. "Diam, aku yang urus sopir ini. Kalian cukup jadi saksi kekuasaanku malam ini." Sobirin menghela napas panjang, memusatkan energi pamunu tanduk di seluruh tubuhnya. Tubuhnya mulai memancarkan aura merah keemasan, memantul di aspal gelap. Sekarang, kedua kekuatan besar itu, gelap serat jiwa versus terang pamunu tanduk, berhadapan, menciptakan ketegangan luar biasa di malam sunyi. Sukandi maju selangkah, tubuhnya seakan tak bisa ditembus. Ia meninju udara, dan angin kencang menghantam Sobirin. Namun Sobirin menekuk lutut, menahan hantaman itu, tubuhnya berguncang, namun tak jatuh. "Heh, lumayan, tapi coba ini," teriak Sukandi sambil memutar tubuh, menyerang dengan serangan beruntun yang hampir menghancurkan tanah di sekitarnya. Sobirin menangkis 1-2 serangan, tubuhnya bergerak lincah bagaikan banteng yang siap menyeruduk. Pukulan-pukulan balasannya memecah udara, menciptakan suara dentuman keras yang menggema di jalur sepi. Setiap hentakan energi pamunu tanduk membuat Sukandi sedikit mundur, namun aura gelapnya tetap membuat tubuhnya kebal dari luka serius. Anak buah Sukandi mengerang, ketakutan, melihat majikannya bertarung dengan seorang sopir. Mereka tahu, jika Sukandi kalah, semua rencana mereka akan hancur. Tapi melihat sopir Sobirin yang lincah dan penuh tenaga, mereka mulai ragu, apakah serat jiwa cukup kuat untuk menang melawan pamunu tanduk. Malam itu berubah menjadi medan adu kekuatan tak terlihat oleh mata biasa. Sobirin dan Sukandi berdiri berhadapan, nafas mereka memburu, mata saling menatap dengan intensitas mematikan. Kedua kekuatan sakti itu, gelap dan terang, siap meledak kapan saja. Dan semua yang ada di sekitarnya tahu, pertarungan puncak segera dimulai. Sobirin menatap Sukandi dengan mata menyala, napasnya teratur meski adrenalin mengalir deras. Ia tahu, inilah saatnya mengaktifkan sepenuhnya pamunu tanduk, ajian warisan leluhurnya yang selama ini ia simpan sebagai senjata terakhir. Tubuhnya mulai bergetar halus, energi merah keemasan memancar dari setiap pori, menciptakan aura panas yang menekan sekeliling. Sukandi menatap dengan dingin, menertawakan gerakan Sobirin. "Heh, cuma cahaya terang. Serat jiwa gue lebih kuat daripada apapun. Kau kira bisa menghentikanku?" Suaranya berat, penuh kesombongan. Namun Sobirin tak menggubris. Ia sudah merasakan energi pamunu tanduk menembus setiap saraf, menguatkan otot, dan menyiapkan seluruh tubuhnya untuk adu tenaga terakhir. Detik-detik itu berubah menjadi hening menegangkan. Angin malam berhembus lebih kencang, seolah ikut menahan napas. Pepohonan di tepi jalan bergoyang mengikuti gelombang energi yang terpancar dari Sobirin. Cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya, membuatnya tampak seperti banteng raksasa yang siap menyeruduk musuh. Sukandi mencoba menyerang lebih cepat, tubuhnya seakan diselimuti gelap yang menolak setiap sentuhan. Namun setiap pukulan Sobirin, setiap tendangan yang ia lepas, menghantam udara dengan tenaga luar biasa. Pamunu tanduk membuat tubuh Sobirin seperti diperkuat baja mistis, menangkis serangan serat jiwa tanpa cedera berarti. Satu demi satu anak buah Sukandi mundur, ketakutan melihat sang pemimpin hampir tak bisa menahan tenaga pamunu tanduk. "Bos, hati-hati, kekuatan itu," salah satu dari mereka berbisik, tapi Sukandi hanya menatap dengan mata merah menyala, menolak mengakui keunggulan Sobirin. Sobirin memusatkan seluruh tenaga, membiarkan pamunu tanduk mengalir dari kaki, tangan, hingga ke ujung jari. Tubuhnya mulai memancarkan tekanan yang bisa dirasakan oleh Sukandi, seolah banteng yang mengamuk di tengah medan perang. Suara dentuman energi terdengar jelas, membuat tanah di sekitar retak-retak halus. Sukandi mundur beberapa langkah, aura gelapnya mulai bergetar tak stabil. Tubuhnya yang selama ini terlihat kebal, mulai merasakan pukulan energi pamunu tanduk yang tak kasat mata namun menyakitkan. Sobirin tersenyum tipis, menatap lawan di depannya, ini saatnya menguji nyalinya, sekaligus mengakhiri dominasi gelap. Di malam sunyi itu,
Di tepi jalan yang gelap, kedua energi sakti, Pamunu Tanduk dan Serat Jiwa, beradu. Sobirin kini memegang kendali, sementara Sukandi mulai merasa tubuhnya retak sedikit demi sedikit di bawah tekanan energi yang memancar dari sopir bas legendaris ini. Ujian nyali Pamunu Tanduk baru saja dimulai, dan malam itu berubah menjadi saksi kebangkitan kekuatan sejati Sobirin. Gelap malam di pinggir jalan berubah menjadi arena duel sakti. Sobirin dan Sukandi berdiri berhadapan, tubuh masing-masing bergetar oleh energi luar biasa, Pamunu Tanduk yang memancar dari Sobirin dan Serat Jiwa yang melingkupi Sukandi. Napas mereka terdengar berat, namun mata keduanya tetap tajam, saling menatap penuh dendam dan tekad. Sukandi mengawali serangan dengan tinju cepat berlapis aura gelap. Tubuhnya bergerak secepat bayangan, menghantam udara di depan Sobirin. Namun dengan kelincahan luar biasa, Sobirin menangkis, mengalihkan energi itu ke tanah, membuat debu dan kerikil beterbangan. Serangan pertama yang dilepaskan Sukandi tak berhasil melukai tubuh Sobirin, membuatnya mengerutkan dahi dalam amarah. Sobirin menanggapi dengan pukulan beruntun, setiap hentakan disertai energi Pamunu Tanduk yang memancar seperti tanduk banteng yang menghancurkan. Tubuh Sukandi berguncang keras setiap kali disentuh, meski Serat Jiwanya melindungi sebagian besar dari benturan itu. Namun aura gelapnya mulai retak, pertama kali dalam hidupnya ia merasakan pukulan yang mampu menembus tubuhnya. Pertarungan ini bukan sekadar adu fisik, energi mereka saling bentrok, menciptakan gelombang yang dirasakan beberapa meter di sekeliling. Pohon di tepi jalan bergoyang, tanah retak, dan udara panas menggumpal di sekitar mereka. Sobirin melangkah maju, tendangan kakinya menghantam dada Sukandi dengan tenaga penuh, membuat pemimpin preman itu tersentak ke belakang. Sukandi tak menyerah. Ia mengayunkan keris pusaka dari pinggangnya, mencoba menusuk Sobirin dari samping. Namun dengan gerakan insting, Sobirin menangkis dengan lengan dan memantulkan serangan itu, membuat keris meluncur ke tanah tanpa mengenai tubuhnya. "Heh, cukup berani, sopir," ucap Sukandi dengan napas tersengal, mata merahnya menyala lebih kuat. Sobirin membalas dengan pukulan pamungkas, memusatkan seluruh tenaga Pamunu Tanduk di satu titik. Tubuhnya seolah berubah menjadi banteng raksasa yang menyeruduk, menghantam Sukandi dengan keras. Dentuman energi membuat Sukandi terlempar beberapa langkah, tubuhnya retak-retak di beberapa bagian. Ia tidak pernah menyangka, Serat Jiwanya bisa terpatahkan oleh satu manusia biasa yang memegang Pamunu Tanduk. Anak buah Sukandi yang menyaksikan dari jauh terperangah. Mereka menyadari, malam ini pemimpin mereka bisa hancur, dan segala rencana selama ini akan berakhir. Sobirin, meski tubuhnya lecet dan berdarah, tetap berdiri tegap, aura keemasan Pamunu Tanduk memancar semakin terang, menandakan dominasi kekuatan telah bergeser. Duel maut itu berakhir dengan Sukandi mundur beberapa langkah, nafasnya tersengal, tubuhnya berdarah. Ia menatap Sobirin dengan campuran takut dan kekaguman. Malam sunyi itu menjadi saksi, bahwa keberanian dan kekuatan Pamunu Tanduk sang sopir bas Medan Jakarta mampu menandingi, bahkan menghancurkan, ilmu kebal Serat Jiwa Sukandi Jobros. Sukandi Jobros tersenyum tipis, meski tubuhnya terpental dan berdarah. Ia menyadari, tenaga Pamunu Tanduk Sobirin jauh melebihi dugaan awalnya. Dengan gerakan cepat, ia merogoh pinggang dan mengeluarkan keris pusaka tua, bilahnya berkilau gelap diterangi cahaya rembulan. "Kalau kau pikir cuma tangan kosong yang bisa menghancurkan aku, coba hadapi ini," teriak Sukandi dengan amarah membara. Sobirin menatap keris itu, mengetahui bahwa ini bukan sekadar senjata biasa. Keris itu syarat aura gelap Serat Jiwa, mampu menembus pertahanan manusia biasa. Meski begitu, Sobirin tidak mundur. Ia merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi energi Pamunu Tanduk, menyiapkan diri menghadapi serangan mematikan. Dengan satu lompatan, Sukandi menyerang, mengayunkan keris pusaka lurus ke arah tubuh Sobirin. Kilatan bila itu memotong udara, meninggalkan jejak aura gelap. Sobirin menangkis dengan siku kanan, energi Pamunu Tanduk membentuk perisai tak kasat mata. Benturan keras terdengar seperti ledakan, membuat debu dan tanah beterbangan di sekitar mereka. Sukandi mundur sejenak, matanya menyipit. "Heh, lumayan, tapi jangan kira keris ini cuma buat main-main." Ia mengayunkan lagi, serangan beruntun lebih cepat dan mematikan. Sobirin melompat ke samping, memutar tubuh, dan menghantam serangan dengan tendangan keras ke tangan Sukandi yang memegang keris. Suara benturan logam menggema, menggetarkan malam. Anak buah Sukandi menjerit, takut melihat majikannya terdesak. Mereka tahu,
Sobirin bukan sekadar sopir bas. Ia telah menembus batas manusia biasa, dan sekarang menghadapi senjata pusaka yang selama ini dianggap tak terkalahkan. Penumpang bas yang menyaksikan dari dalam hanya bisa menahan napas, ketakutan dan kagum sekaligus. Sobirin memanfaatkan momen itu, tubuhnya berputar dengan lincah, energi Pamunu Tanduk memancar lebih kuat. Setiap pukulan dan tendangan yang ia lepaskan seolah menyalurkan tenaga banteng, menghantam tubuh Sukandi hingga terpental ke tanah. Keris pusaka itu sempat tersentak, membuat aura gelapnya bergetar dan retak sedikit demi sedikit. Sukandi menggeram, berusaha bangkit, tapi luka dan tekanan Pamunu Tanduk membuatnya sulit bergerak cepat. Tubuhnya berdarah, dan aura serat jiwa yang biasanya membungkus tubuhnya utuh, kini mulai retak di beberapa titik. Ia menatap Sobirin dengan mata merah menyala, campuran antara amarah dan kekaguman. Sobirin berdiri tegap, napas berat, darah menetes di lengannya, tapi matanya tetap tajam menatap lawan. Ia tahu, satu langkah lagi, dan dominasi Sukandi Jobros atas jalanan Pakupatan bisa berakhir. Senjata rahasia Sukandi, keris pusaka, sudah kalah melawan kekuatan murni Pamunu Tanduk yang mengalir dari tubuh sang sopir bas legendaris. Pertarungan antara Sobirin dan Sukandi semakin sengit. Tubuh Sobirin mulai terasa lelah, darah menetes dari lengan dan dahinya akibat serangan-serangan keras yang berhasil menggores kulitnya. Meski begitu, ia tetap tegap, menatap Sukandi dengan mata penuh tekad. Tidak ada rasa takut, hanya kemarahan yang membakar setiap gerakannya. Sukandi menyeringai melihat darah Sobirin. "Heh, lihat, kau bisa terluka juga, sopir. Serat jiwa gue memang luar biasa." Ia mengayunkan keris pusaka ke arah Sobirin, mencoba menusuk di sela-sela pertahanan Pamunu Tanduk. Suara benturan logam dan dentuman energi terdengar bergema di malam gelap. Sobirin menangkis serangan itu dengan siku kanannya, namun sabetan keris berhasil melukai lengannya. Darah segar menetes ke tanah, menciptakan jejak merah di aspal. Penumpang bas di dalam menutup mata, ketakutan sekaligus tegang melihat sang sopir terluka. "Tidak apa-apa," gumam Sobirin pelan, menahan rasa sakit, "ini hanya luka kecil. Aku harus selamatkan penumpang." Setiap pukulan dan tendangan Sobirin kini lebih diperhitungkan. Ia memanfaatkan seluruh pengalaman sebagai sopir lintas jauh, sekaligus kemampuan silat jalanan. Energi Pamunu Tanduk mulai mengalir lebih kuat, menutupi rasa sakit dan menambah kekuatan fisiknya. Bahkan ketika Sukandi menyerang lagi, Sobirin mampu menangkis dengan satu gerakan yang memantul seperti perisai mistis. Sukandi tidak mau kalah. Ia mengamuk, tubuhnya bergetar oleh energi serat jiwa yang tersisa. Serangan demi serangan dilancarkan dengan cepat, memaksa Sobirin bergerak tanpa henti. Beberapa pukulan Sobirin mengenai Sukandi, membuat darah sedikit menetes dari tubuh pemimpin preman itu. Aura gelapnya mulai retak di beberapa titik. Di tengah pertarungan, Sobirin terpeleset sedikit karena tanah yang lembab akibat hujan sore sebelumnya. Sebuah sabetan keris mengenai pundaknya, meninggalkan luka merah menyala. Namun, ia segera bangkit, menyalurkan Pamunu Tanduk sepenuhnya, tubuhnya seperti banteng yang tidak bisa dihentikan. Anak buah Sukandi menjerit melihat pemimpin mereka mulai goyah. Mereka tahu, jika Sobirin tetap fokus, serat jiwa Sukandi bisa runtuh kapan saja. Ketegangan di malam itu memuncak, suara deburan energi dan benturan tubuh memenuhi udara. Meski terluka dan berdarah, Sobirin tidak mundur. Ia memusatkan semua tenaga, menatap Sukandi dengan penuh determinasi. "Ini bukan hanya tentangku, tapi tentang keselamatan penumpang. Malam ini, kalian akan belajar arti keberanian," teriaknya, menandai bahwa pertarungan pamungkas sudah dekat. Sobirin menarik napas dalam-dalam, merasakan setiap luka di tubuhnya terbakar oleh energi Pamunu Tanduk. Tubuhnya bergetar, aura merah keemasan mulai memancar lebih kuat, seolah banteng raksasa siap menyeruduk siapa saja yang menghadang. Ia menatap Sukandi dengan mata membara, tidak ada rasa takut, hanya amarah dan tekad untuk menumpas kejahatan. Sukandi melangkah maju, masih mencoba menahan tekanan energi yang memancar dari Sobirin. Tubuhnya yang biasanya kebal dengan serat jiwa kini mulai retak, aura gelapnya bergetar di beberapa titik. "Heh, kau pikir cuma satu pukulan bisa mengalahkanku?" teriak Sukandi, namun suaranya terdengar tercekik di tengah gelombang energi Pamunu Tanduk yang mengelilingi Sobirin. Dengan suara gemuruh seperti banteng mengamuk, Sobirin menyerang. Pukulan pertamanya menghantam Sukandi langsung ke dada, membuat pemimpin preman itu terpental beberapa langkah. Debu dan kerikil beterbangan,
menciptakan awan yang menyelimuti medan pertarungan. Suara benturan tulang dan aura energi memenuhi malam, menegaskan bahwa ini bukan pertarungan biasa. Sukandi mencoba bangkit dan menyerang lagi dengan keris pusaka. Namun setiap gerakan tangannya dihadang oleh gelombang pamunu tanduk, yang memantulkan tenaga serangan itu seperti dinding tak terlihat. Tubuhnya terguncang, darah mengalir dari beberapa luka lama. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketidakberdayaan di hadapan seorang sopir bas. Sobirin terus menyerang, menyalurkan seluruh amarah dan tenaga pamunu tanduk. Tendangan ke samping menghantam lengan Sukandi, pukulan ke dada membuatnya terpental, dan setiap sentuhan tubuh Sobirin memancarkan energi bertenaga banteng. Aura keemasan menyelimuti jalan, menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Anak buah Sukandi menjerit ketakutan, mundur menjauh melihat majikannya terdesak. Mereka menyadari, malam ini kekuasaan Sukandi Jobros bisa berakhir di tangan seorang sopir. Sobirin, meski lecet dan berdarah, bergerak lincah, setiap pukulan dan tendangan memanfaatkan tenaga pamunu tanduk sepenuhnya. Sukandi berusaha bertahan, namun kekuatan pamunu tanduk terlalu dahsyat. Ia terlempar ke tanah beberapa kali, tubuhnya berdarah dan serat jiwanya mulai hancur perlahan. Matanya memancarkan campuran amarah dan ketakutan, menyadari bahwa ajian pamunu tanduk Sobirin telah melampaui kekuatan serat jiwanya. Di malam sunyi itu, Sobirin berdiri tegap, napas berat, darah menetes, namun aura pamunu tanduk memancar dengan dahsyat. Dengan satu hentakan final, ia menyeruduk Sukandi hingga terpental jauh, menghancurkan dominasi gelap di jalanan Pakupatan. Amarah pamunu tanduk telah membuktikan kekuatannya, menegaskan Sobirin sebagai pelindung yang tak terkalahkan. Sukandi Jobros tersungkur di tanah, tubuhnya masih berguncang oleh hantaman pamungkas Sobirin. Serat jiwa yang selama ini membuatnya hampir tak terkalahkan kini mulai retak dan hancur di beberapa titik. Aura gelapnya yang biasanya menutupi tubuhnya perlahan memudar, digantikan oleh rasa sakit dan kepanikan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sobirin berdiri di depannya, napas memburu, tubuhnya penuh luka dan darah. Namun aura pamunu tanduk memancar begitu kuat, bagaikan banteng yang siap menyeruduk. Ia menatap Sukandi dengan tajam, menunggu gerakan terakhir dari lawannya, siap menahan dan membalas jika masih ada serangan tersisa. Sukandi mencoba bangkit, menggerakkan tangan dengan sisa energi serat jiwa, namun tubuhnya tidak lagi sekuat sebelumnya. Setiap langkah terasa berat, dan luka-luka yang diterimanya malam itu membuat gerakannya lamban. Ini tidak mungkin, aku kalah. Gumamnya dalam hati, suara penuh kepanikan. Anak buah Sukandi yang menyaksikan pertarungan terdiam, tidak berani mendekat. Mereka menyadari bahwa guru mereka, yang selama ini menakuti jalanan Pakupatan, kini benar-benar kalah. Tanah yang berdebu dan gelap malam menjadi saksi runtuhnya dominasi gelap serat jiwa. Sobirin melangkah maju perlahan, setiap langkah disertai gemuruh aura pamunu tanduk yang semakin memuncak. Ia menundukkan kepala, menatap Sukandi yang terkapar. Ini pelajaran, Sukandi Jobros, jangan pernah mengganggu keselamatan orang lain demi keserakahan, ucapnya tenang, meski suaranya keras menggema di malam sunyi. Sukandi mencoba meraih keris pusaka di dekatnya, namun tangannya gemetar dan tidak kuat menahan beban luka dan energi pamunu tanduk. Keris itu jatuh dari genggamannya, menandakan simbol kekalahannya. Tubuh serat jiwa yang dulunya kebal kini hancur, menandakan Sobirin menang mutlak dalam duel malam itu. Debu dan darah bertebaran di jalanan sepi Pakupatan. Sobirin menatap sekeliling, memastikan semua anak buah Sukandi menjauh dan tidak berniat menyerang lagi. Aura pamunu tanduk mulai mereda, namun tubuhnya tetap mengeluarkan tenaga luar biasa, menandakan bahwa malam ini, kemenangan miliknya adalah mutlak. Sukandi tergolek lemah, menatap Sobirin dengan mata penuh kekalahan. Ia menyadari, tak ada ilmu kebal yang bisa menandingi kekuatan murni yang lahir dari keberanian dan tekad. Malam itu menutup era kekuasaan gelapnya, sementara Sobirin tetap tegap sebagai pelindung penumpang dan legenda jalanan yang tak terkalahkan. Melihat Sukandi tergolek lemah dan serat jiwanya hancur, anak buah preman itu panik. Suara teriakan dan langkah kaki mereka bergema di jalanan gelap Pakupatan. Tanpa komando, satu persatu mereka melarikan diri, meninggalkan tubuh pemimpin mereka yang terkapar di tengah debu dan darah. Sobirin berdiri tegap, tubuhnya lecet dan berdarah, namun aura pamunu tanduk masih memancar. Ia menatap setiap preman yang melarikan diri, memastikan tidak ada yang berani kembali. Pergi, jangan pernah kembali mengganggu orang lain,
Teriaknya lantang, suaranya bergema menakutkan di malam sunyi. Beberapa preman sempat menoleh, ketakutan terpancar di wajah mereka. Mereka menyadari bahwa kekuatan Pamunu Tanduk bukanlah ancaman main-main. Semua yang mereka kenal tentang kekuatan gelap Sukandi kini hancur, dan sopir bas Medan Jakarta ini telah membuktikan bahwa keberanian bisa mengalahkan ilmu kebal. Sobirin kemudian menengok ke Sukandi, yang masih terbaring tak berdaya. Ia menegakkan tubuhnya, menahan rasa sakit dari luka-luka yang membekas. Tubuhnya penuh darah, namun ia merasa lega, karena malam ini, keselamatan penumpang dan jalanan Pakupatan berhasil dipertahankan. Penumpang bas yang sempat menonton dari dalam keluar perlahan, menatap Sobirin dengan mata penuh kekaguman dan rasa syukur. Beberapa dari mereka menangis, memeluk sopir legendaris itu, menyadari betapa nyawanya nyaris terancam jika Sobirin tidak bertindak. "Terima kasih, Pak Sobirin, kau penyelamat kami," ujar salah satu penumpang dengan suara terseduh. Sobirin menunduk singkat, menahan rasa lelah dan sakit. Ia tahu, meski pertarungan sudah usai, tanggung jawabnya sebagai sopir bas belum selesai. Penumpang masih harus dibawa ke Jakarta dengan selamat, dan perjalanan panjang yang dimulai dari Medan harus tetap berlanjut tanpa gangguan lagi. Malam itu, jalanan Pakupatan kembali sunyi. Hanya suara angin dan gemerisik pepohonan yang terdengar. Tubuh Sukandi dan anak buahnya tertinggal di belakang, menjadi saksi runtuhnya kekuasaan gelap yang selama ini menindas sopir dan warga. Sobirin tetap tegap di dekat bas, siap menuntun perjalanan ke tujuan berikutnya. Legenda Sobirin mulai tersebar dari bibir ke bibir. Preman yang kocar-kacir itu tidak hanya kehilangan pemimpin, tapi juga rasa aman mereka di jalanan. Sementara Sobirin, meski tubuhnya lecet dan berdarah, tetap menjadi simbol keberanian, kekuatan, dan pelindung yang tak terkalahkan bagi penumpangnya. Sukandi Jobros terbaring di tanah, tubuhnya remuk dan penuh darah. Serat jiwa yang selama ini membuatnya tak terkalahkan kini benar-benar hancur. Nafasnya tersengal, mata merahnya perlahan melemah, namun amarah dan kesombongan masih terlihat di wajahnya yang pucat. Sobirin menunduk di depannya, napas berat akibat pertarungan panjang. Luka-luka di tubuhnya mengingatkan bahwa pertarungan ini bukan sekadar adu tenaga, tapi juga ujian nyali dan ketahanan. Ia menatap Sukandi dengan dingin namun tegas, menunggu detik-detik terakhir pemimpin gelap itu. Sukandi berusaha mengangkat kepala, menatap Sobirin dengan pandangan penuh dendam. "Kau, sopir, tidak mungkin mengalahkan aku," gumamnya serak. Namun suaranya melemah seiring darah yang terus mengalir deras dari tubuhnya. Tubuhnya tidak lagi mampu bergerak cepat, dan aura serat jiwa yang tersisa pun perlahan memudar. Sobirin tetap tegap, menahan aura Pamunu Tanduk yang masih memancar. Ia tahu, malam ini harus menjadi pelajaran terakhir bagi Sukandi Jobros. "Ini akibat keserakahan dan keangkuhanmu, Sukandi. Jangan pernah lagi mengganggu orang yang tak bersalah," ucap Sobirin dengan suara berat namun tegas. Anak buah Sukandi, yang sempat melarikan diri, berani kembali sebentar hanya untuk melihat majikannya. Mereka terkejut menyadari bahwa tubuh Sukandi benar-benar tak mampu lagi bangkit. Kekuatan gelap yang selama ini menakutkan kini benar-benar runtuh, meninggalkan pemimpin yang tak berdaya di jalanan Pakupatan. Sukandi menggeliat lemah, napasnya tersengal-sengal. Darah menetes dari bibirnya, menandakan bahwa ajalnya semakin dekat. Ia mencoba meraih keris pusaka di sampingnya, namun tangan yang lemah itu tidak mampu menahannya. Keris itu jatuh ke tanah, simbol kehancuran dan akhir dari kekuasaan gelapnya. Dengan suara terakhir yang nyaris tak terdengar, Sukandi memekik sumpah serapahnya, campuran antara amarah dan ketidakpercayaan. Namun napasnya mulai tertahan, dan satu persatu energi hidupnya menghilang. Malam itu menjadi saksi, bahwa seorang sopir biasa dengan Pamunu Tanduk mampu mengalahkan pemimpin preman sakti yang selama ini menindas jalanan. Sobirin menatap tubuh Sukandi yang kini tak bernyawa. Rasa lega dan berat bercampur di hatinya. Ia tahu, meski pertarungan sudah usai, tanggung jawab sebagai sopir dan pelindung penumpang tetap harus dilanjutkan. Di malam sunyi itu, Pakupatan kehilangan penguasa gelapnya, sementara Sobirin tetap tegap, menjadi legenda hidup di jalanan. Penumpang bas Lorena keluar dari kabin dengan wajah pucat dan jantung berdebar kencang. Mata mereka masih membelalak, menyaksikan tubuh Sukandi Jobros yang tak bernyawa tergeletak di tengah jalan. Suasana sunyi berubah menjadi haru dan lega saat mereka menyadari bahwa malam ini mereka selamat berkat keberanian Sobirin. Seorang ibu menunduk, menahan air mata, sambil memeluk anaknya erat.
Pak Sobirin, terima kasih, kau menyelamatkan nyawa kami semua, ucapnya lirih. Beberapa penumpang lain mengangguk setuju, menangis dalam campuran rasa syukur dan takut. Mereka menyadari, tanpa keberanian sopir bus itu, mereka pasti menjadi korban berikutnya dari preman Pakupatan. Sobirin menunduk singkat, menahan rasa lelah dan sakit dari luka-lukanya. Tubuhnya penuh darah, namun matanya tetap tajam dan penuh kewaspadaan. Ia menyadari bahwa perannya bukan hanya mengemudikan bus, tapi juga menjaga keselamatan setiap nyawa yang dipercayakan kepadanya. Seorang pemuda yang duduk di kursi depan menghampiri Sobirin. Tangannya gemetar saat menyodorkan minuman dan kain untuk membersihkan darah di wajah sang sopir. "Pak, kau benar-benar luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi keberanianmu," ujarnya dengan nada kagum. Sobirin tersenyum tipis, sekadar memberi tanda terima kasih tanpa banyak bicara. Beberapa penumpang membantu mengevakuasi barang-barang yang tercecer akibat perkelahian. Mereka saling menatap, masih sulit percaya bahwa seorang sopir bus biasa mampu mengalahkan pemimpin preman sakti yang menakutkan. Semangat keberanian Sobirin menjadi cerita tersendiri yang akan mereka bawa pulang sebagai pengalaman hidup yang tak terlupakan. Sobirin kembali ke kursi kemudi, menyalakan mesin bus, dan memeriksa kondisi kendaraan. Meski tubuhnya lelah dan luka-luka masih mengalirkan darah, hatinya terasa lega. Malam ini, perjalanan yang dimulai dari Medan bisa terus berlanjut, dan semua penumpang akan sampai dengan selamat di Jakarta. Penumpang mulai duduk kembali, sebagian masih menatap Sobirin dengan kagum, sebagian lain memeluk satu sama lain. Rasa syukur memenuhi udara, menggantikan ketegangan dan ketakutan sebelumnya. Mereka menyadari, keberanian seorang sopir bisa menjadi pelindung yang tak tergantikan di jalanan yang berbahaya. Dalam hati mereka, Sobirin bukan sekadar sopir bus biasa. Ia telah menjadi legenda hidup, simbol keberanian dan perlindungan. Malam itu, kisah keberanian dan kekuatan Pamunu Tanduk akan terus diceritakan, menginspirasi siapa saja yang mendengar tentang sopir Lorena yang berani menghadapi pemimpin preman sakti demi keselamatan penumpangnya. Sobirin duduk kembali di kursi kemudi, tubuhnya lecet dan darah masih menetes dari beberapa luka. Meski begitu, matanya tetap fokus menatap jalanan panjang menuju Jakarta. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, sambil merasakan detak jantung yang masih bergema akibat pertarungan sengit beberapa saat lalu. Penumpang kembali duduk di kursi masing-masing, sebagian masih menunduk dalam rasa syukur, sebagian lain menatap Sobirin dengan kagum. Suasana di dalam bus sunyi, hanya terdengar suara mesin dan hembusan angin malam dari jendela. Mereka semua tahu, perjalanan ini tidak lagi biasa, mereka baru saja menyaksikan keberanian seorang sopir yang tak kenal takut. Sobirin menyalakan lampu bus, memeriksa kaca spion, dan memastikan jalanan aman. Setiap kilometer yang dilalui terasa panjang, namun hatinya tenang. Ia tahu, malam itu telah menghapus bayang-bayang Sukandi Jobros dan anak buahnya yang kocar-kacir. Jalanan kini aman, setidaknya untuk malam ini. Seorang ibu menepuk pundak Sobirin dengan lembut. "Pak, terima kasih. Kau bukan hanya sopir, tapi pahlawan bagi kami," ucapnya lirih. Sobirin tersenyum tipis, mengangguk, menahan rasa sakit di tubuhnya. Ia sadar, keberanian bukan hanya soal kemampuan fisik, tapi juga tanggung jawab terhadap keselamatan orang lain. Di sepanjang perjalanan, Sobirin tetap waspada. Setiap tikungan dan ruas jalan diperhatikan dengan cermat, karena sebagai sopir bus lintas jauh, instingnya selalu mengatakan bahwa bahaya bisa muncul kapan saja. Namun malam itu terasa berbeda, ketenangan perlahan menyelimuti jalanan yang sepi dan remang. Penumpang mulai berbincang perlahan, suasana kembali hangat. Mereka menceritakan pengalaman malam itu dengan suara bergetar, menyadari bahwa mereka baru saja menjadi saksi sejarah kecil, di mana seorang sopir Medan Jakarta mampu menghadapi preman sakti demi keselamatan penumpangnya. Sobirin sesekali menoleh ke penumpang, memastikan semuanya aman dan tenang. Luka-luka di tubuhnya mengingatkan bahwa setiap keputusan dan gerakan di malam itu adalah pertaruhan nyawa. Ia menelan rasa sakit, meneguhkan hati bahwa perjalanan panjang ini masih harus berlanjut hingga Jakarta tiba. Di tengah malam yang sunyi dan jalanan yang sepi, bus Lorena melaju, membawa penumpang dengan aman. Sobirin tetap di kursi kemudi, sosok tegap dan penuh kewibawaan, meski tubuhnya lelah dan berdarah. Malam itu menegaskan satu hal, keberanian seorang sopir bisa menjadi pelindung yang tak tergantikan, dan legenda Sobirin, sopir Pamunu Tanduk, terus hidup di setiap perjalanan yang dilaluinya.
Kisah keberanian Sobirin menyebar cepat, dari bibir ke bibir penumpang, sopir lintas jauh, hingga masyarakat di sepanjang rute Medan Jakarta. Nama, Sobirin, menjadi simbol keberanian, dan julukan, sopir Pamunu Tanduk, mulai melekat di hati orang-orang yang mendengar ceritanya. Di terminal dan warung pinggir jalan, cerita tentang seorang sopir bus yang menghadapi pemimpin preman sakti Pakupatan membuat banyak orang terkesima. Beberapa sopir lain menatap Sobirin dengan rasa hormat, sementara anak-anak yang mendengar kisahnya bermimpi suatu hari bisa meneladani keberaniannya. Sobirin sendiri tetap rendah hati. Meski namanya menjadi legenda, ia tetap sopir biasa di mata penumpang dan rekan-rekannya. Tubuhnya penuh luka dan bekas pertarungan malam itu, namun hatinya tenang. Ia menyadari bahwa kekuatan Pamunu Tanduk bukan untuk pamer, tapi untuk melindungi mereka yang tidak bersalah. Penumpang yang selamat dari malam itu sering menulis surat dan membagikan pengalaman. Mereka menceritakan bagaimana seorang sopir bus dari Medan berani menantang preman sakti demi keselamatan penumpang. Cerita itu menjadi inspirasi, bukan hanya bagi sopir, tapi bagi siapa saja yang mendengar, bahwa keberanian bisa mengalahkan kekuatan gelap. Di sepanjang jalan, kisah Sobirin juga membuat para preman berpikir ulang. Banyak yang meninggalkan jalur kriminalnya, takut menghadapi kekuatan Pamunu Tanduk dan tekad seorang sopir yang tak gentar. Nama Sobirin menjadi peringatan bahwa kejahatan tidak selalu menang di jalanan. Sobirin kembali ke bus, menatap rute panjang yang akan dilaluinya. Matahari pagi mulai muncul di ufuk timur, sinarnya memantul di aspal yang masih basah. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan damai di hatinya. Setiap perjalanan yang dilalui adalah bukti nyata bahwa keberanian dan keteguhan hati bisa melindungi banyak nyawa. Masyarakat mulai menceritakan kisahnya di pasar, terminal, dan warung kopi. Legenda sopir Lorena tersebar luas, bukan hanya tentang pertarungan dengan preman, tapi juga tentang keberanian, pengorbanan, dan kesetiaan seorang sopir terhadap penumpangnya. Sobirin menatap jalan panjang di depannya, tubuhnya lecet, namun semangatnya tidak padam. Malam-malam gelap, pertarungan sengit, dan keberanian yang ia tunjukkan telah membekas, menjadikannya legenda hidup di sepanjang rute Medan Jakarta. Nama Sobirin, sopir Pamunu Tanduk, kini abadi di hati banyak orang, simbol keberanian dan pelindung sejati di jalanan.